Baik, untuk jawaban nomor 8, jelaskan secara detail analisa hukum fikih produk kontemporer mengenai produk investasi sukuk negara. Untuk jawabannya, sukuk sebagai efek syariah bukan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan atau underlying asset. Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Produk penggunaan akad pada sukuk SPSN cukup bervariasi, diantaranya memakai akad ijarah. Sukuk dengan akad ijarah masuk dalam ranah pembiayaan, yakni berdasar prinsip syariah, dikeluarkan oleh perusahaan atau emiten, pemerintahan, dan mewajibkan pihak yang mengeluarkannya membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa fee dari hasil pembayaran menyewakan aset serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo. Mengenai landasan investasi sukuk ijarah aset to be asset agar sesuai dengan syariat Islam didasarkan pada Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas surat 26 dan Al-Kahfi surat ke-77 yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah." Ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Kemudian hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda yang artinya, berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering. Kemudian analisis hukum Islam terhadap akad ijarah aset to be asset pada produk sukuk negara retail SR008 di Bank BTN Semarang. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan sebelumnya telah dikeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32 Desain MUI bulan 5 2002 mengenai obligasi syariah. Kemudian menyusul Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 41 Desain MUI bulan 3 2004 tentang obligasi syariah ijarah, menyebabkan banyak produk kegiatan bisnis di Indonesia menerapkan prinsip syariah. Seiring dengan hal ini, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan Indonesia atau Kemenkeu juga semakin menunjukkan eksistensinya dengan melakukan penghimpunan dana melalui investasi sukuk negara retail menggunakan akad ijarah. Pada mulanya, ada dua akad yang dominan diterapkan di produk sukuk, yakni akad ijarah dan akad mudharabah. Namun, pada sukuk retail, pemerintah memilih akad ijarah. Akad ijarah sebagaimana yang diterapkan dalam produk pemerintah pada prinsipnya dibagi menjadi dua jenis akad ijarah, yakni ijarah sale dan leaseback. Terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72 Desain MUI bulan 7 2008 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 76 Desain MUI bulan 7 2010 tentang ijarah aset to be leased. Akad yang pertama digunakan dalam produk SR001 hingga SR003, sedangkan SR004 sampai SR009 menggunakan jenis akad kedua. Kemudian ijarah merupakan salah satu konsep ekonomi Islam dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa. Konsep ini juga telah banyak dipakai perbankan dan lembaga keuangan syariah non-bank untuk pembiayaan. Biasanya perbankan kegiatan investasi menggunakan akad mudharabah, kemudian pembiayaan umroh atau pendidikan menggunakan akad ijarah. Akad ijarah dalam obligasi syariah adalah suatu surat berharga dengan jangka panjang berdasarkan prinsip syariah
yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.